Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvin Syahrir Wardana dengan NIM 2403029. Di video kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum saya yang berjudul Buah dan Biji dengan dosen pengampu Ibu Salmiati MPD PhD. Buah merupakan organ pada tumbuhan berbunga yang berkembang dari ovarium setelah proses pembuahan. Buah berfungsi untuk melindungi biji serta membantu dalam penyebarannya berdasarkan strukturnya. Buah dapat dibedakan menjadi buah sejati dan buah semu, sedangkan berdasarkan jumlah ovarium yang terlibat, buah dapat diklasifikasikan menjadi buah tunggal, buah agregat, dan buah majemuk Sutardi-et al. 2020. Sementara itu, biji merupakan hasil dari pembuahan antara sel telur dan inti sperma pada tumbuhan berbiji spermatofita. Biji mengandung embrio, cadangan makanan, dan seringkali dilapisi oleh kulit biji, testa yang melindungi embrio dari kerusakan lingkungan. Proses perkembangan biji biasanya terjadi di dalam buah, menjadikannya bagian penting dalam siklus hidup tumbuhan. Wahyuni dan Pranoto, 2021. Dalam konteks pertanian dan pangan, pemahaman tentang struktur dan komposisi buah serta biji menjadi penting karena banyak komoditas pangan berasal dari bagian tersebut, seperti minyak dari kelapa sawit yang diperoleh dari mesokap buah untuk CPO dan biji untuk kernel air. Kusnadi-et al. 2022. Tujuan praktikum kali ini yaitu dapat menjelaskan struktur buah secara umum, dapat menjelaskan proses terbentuknya buah dan mengenal tipe buah agar memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan menggambarkan struktur biji dan embrio. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama silet 2, gelas ukur 3, makroskop 4, pipet tetes 5, kaca preparat 6, tutup kaca preparat 7, biji jagung. Berikut cara kerjanya. 1. Iris melintang biji atau buah. 2. Letakkan irisan pada kaca preparat yang sudah diberi label. 3. Teteskan air pada kaca preparat. 4. Tutup dengan kaca penutup. 5. Amati di bawah mikroskop. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah dilaksanakan. Biji jagung K-maize lebar, termasuk biji monokotil yang memiliki struktur utama berupa perikat, endosperma, dan embrio. Dari pengamatan, biji jagung tampak berbentuk pipih dengan warna kuning cerah. Warna tersebut berasal dari pigmen karotenoid yang memiliki nilai gizi sebagai provitamina. Kusnadi-et al. 2022. Endosperma mendominasi bagian dalam biji dan berfungsi sebagai cadangan makanan, terutama dalam bentuk pati. Embrio terletak di sisi samping biji dan terdiri atas radikula plumula dan scutellum, yaitu kotiledon khas tumbuhan monokotil yang berperan dalam penyerapan nutrisi saat perkecambahan. Wahyuni dan Pranoto, 2021. Struktur biji jagung yang lengkap dan padat menunjukkan kematangan fisiologis yang penting dalam proses penyimpanan maupun pengolahan pangan. Komposisi dan struktur biji ini menjadi faktor utama dalam pemanfaatannya di industri pangan, terutama sebagai sumber karbohidrat. Santosa et al. 2020. Dari praktikum ini dapat diambil kesimpulan yaitu buah dan biji merupakan bagian penting dalam siklus hidup tumbuhan berbunga. Buah berfungsi melindungi dan membantu penyebaran biji, sedangkan biji merupakan hasil pembuahan yang membawa embrio dan cadangan makanan untuk pertumbuhan awal tanaman. Biji jagung sebagai contoh biji monokotil memiliki struktur khas berupa perikar endosperma dan embrio dengan scutellum sebagai kotiledon tunggal. Hasil pengamatan biji jagung menunjukkan struktur yang lengkap dan matang, dengan endosperma yang kaya pati serta embrio yang jelas terlihat. Struktur ini menunjukkan potensi besar dalam pemanfaatan biji jagung sebagai bahan baku pangan. Pemahaman mengenai morfologi dan anatomi biji sangat penting, terutama dalam bidang pertanian dan teknologi pangan,
karena memengaruhi kualitas dan nilai gizi produk yang dihasilkan. Berikut daftar pustakanya. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga video ini dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.